Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tema pelajaran kita hari ini adalah Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Terambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Landasan firman Tuhan kita hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 yang berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sebelum kita masuk dalam pelajaran kita akan memuji memuliakan Tuhan dengan sebuah pujian berjudul Roh Kudus. Roh Kudus datanglah sekarang, jamah hatiku yang lemah, pulihkan hati yang terluka, damai sejahtera-Mu melimpah. Roh Kudus, Roh Kudus, tuntun langkahku, sinarilah jalanku dengan kuasa-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, pegang tanganku, pimpin aku ke jalan-Mu seumur hidupku. Roh Kudus datanglah sekarang, jamah
kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk belajar hari ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, agar kami memahami kehendak Tuhan bagi kami semua. Kami siap belajar ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa memahami bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal. Yang kedua, siswa mengidentifikasi peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman dan dalam kehidupan pribadinya. Itulah dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Selamat mengikuti. Kita masuk pada bagian yang pertama. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah salah satu pribadi Allah Tritunggal yang hadir dalam kehidupan orang percaya setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga. Jadi bagi orang Kristen, Roh Kudus itu bukanlah sekedar kuasa seperti yang diajarkan oleh ajaran-ajaran sesat. Tetapi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Kita masuk pada bagian selanjutnya, arti kata Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani, kata Roh Kudus berasal dari kata parakletos, yang berarti pembela, pengantara, pendamping, pendorong, penguat, pelindung, dan penghibur. Roh Kudus sering dilambangkan dengan berbagai simbol di dalam Alkitab, seperti angin, api, air, dan burung merpati. Kapan Roh Kudus hadir dalam kehidupan orang percaya? Roh Kudus hadir pada saat seseorang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, serta memberi diri dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita masuk pada bagian selanjutnya, peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Apa saja peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman? Peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman yang pertama yaitu menginsafkan akan dosa, terdapat dalam Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Peran Roh Kudus yang selanjutnya yaitu memimpin kepada kebenaran, terdapat dalam Yohanes 16 ayat 13, yang berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Peran Roh Kudus yang selanjutnya yaitu mengingatkan tentang penghakiman, terdapat dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 11, yang berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Peran Roh Kudus yang selanjutnya yaitu menyertai orang percaya, terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, yang berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Peran Roh Kudus yang selanjutnya yaitu memberi kuasa, terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Peran Roh Kudus yang selanjutnya yaitu memberi penghiburan, terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Peran Roh Kudus yang berikutnya yaitu memberi pertolongan, terdapat dalam Yohanes 14 ayat 16, yang berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Itulah peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Kesimpulan bagi pembelajaran kita hari ini, yang pertama, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang hidup dan berkarya di dalam diri setiap orang yang beriman. Yang kedua, Roh Kudus berperan untuk menginsafkan, memimpin, mengingatkan, menolong, menghibur, dan menyertai kehidupan orang beriman sampai akhir zaman. Di akhir pelajaran ini ada kuis yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, tuliskan 4 karunia Roh Kudus berdasarkan 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 31. Yang kedua, jelaskanlah proses kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang ketiga, jelaskanlah bagaimana Allah Roh Kudus bekerja dalam kehidupanmu secara pribadi. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.